kacamata hukum tuh apa yang mesti dilakukan atau apa yang bisa dilakukan kalau orang sudah terjerat pinjol, apalagi pinjol ilegal? Pertama, pinjol itu hampir tidak pernah gugat perdata. Nggak pernah gugat perdata. Ya, dia selalu pakai debt collector. Jadi kita jangan bicara lagi apakah sah atau tidak karena tidak pernah dites di pengadilan. Nggak pernah. Karena jadi nggak usah berdebatkan sah atau tidak tuh ya? Iya, karena itu dia tidak apalagi dia ilegal. Cuma yang kedua, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa kalau ilegal maka pinjaman itu jadi tidak sah. Yang tidak sah itu kalau objeknya yang tidak sah. Jadi masih debat, ini kan izin yang tidak sah. Tapi di Undang-Undang P2K yang baru, P2SK yang baru disebutkan bahwa illegal pinjol itu bisa 5 tahun penjara dan denda bisa sampai 1 triliun. Ini untuk denda sih yang memberi uang. Kalau perusahaan pinjol yang tidak punya izin, dia dapat dikenakan, itu baru undang-undangnya baru. Dikenakan 5 tahun penjara dan denda sampai 1 triliun. Cuma masalahnya kewenangan penyidikannya sudah beralih dari kepolisian ke OJK. Dan bayangkan itu, jadi dengan berlakunya Undang-Undang P2SK yang baru ini sebenarnya sudah seolah-olah sudah ada dua Kapolri, satu Kapolri yang biasa di kepolisian, satu lagi untuk bidang sektor jasa keuangan bosnya adalah pimpinan OJK karena penyidiknya kan sekarang OJK. Masalahnya tenaga penyidik di OJK itu nggak banyak kan. Bagaimana dia bisa mengatasi pinjol yang begitu besar? Padahal kewenangan tindak pidana itu, penyidikan itu sudah beralih ke OJK sekarang. Polisi nggak berwenang lagi. Jadi masyarakat nggak lapor ke polisi dong, lapornya ke OJK? Ya sekarang ke polisi karena di undang-undang itu dikatakan bahwa tindak pidana sektor jasa keuangan itu OJK, itu yang sekarang menjadi polemik besar. Sementara tenaga penyidik daripada OJK itu berapa orang? Penjaranya di mana? Itu loh, penjaranya di mana? Kalau pinjaman pinjol, lu mau ngapain pun nggak akan bisa mencegah orang untuk pinjam. Orang sekarang ini aja udah ratusan orang sampai jual ginjal ke Kamboja. Ratusan orang jual ginjal ke Kamboja. Jadi nggak akan bisa cegah. Kalau saya menyarankan, untuk ini hanya bisa dikurangi. Yaitu tadi apa? Undang-undang kalau cara pendagihannya tidak dengan kekerasan sudah ada di Undang-Undang Pasal 29 Undang-Undang ITE. Kalau barang siapa mengancam dan sebagainya 4 tahun penjara. Kalau tidak dengan elektronik 1 tahun penjara, Pasal 335 KUH pidana. Tapi itu tetap kurang efektif. Intinya adalah bagaimana agar orang tidak tertarik menanamkan uang di pinjol. Karena dari Malaysia banyak loh uangnya itu masuk. Ya, bagaimana agar tidak? Caranya adalah kalau saya uangnya itu agar jangan kembali. Kalau orang duitnya tidak kembali, maka dia akan malas berinvestasi. Betul. Caranya bikin undang-undang yang mengatakan bahwa semua pinjaman pinjol yang bunganya melewati persentase